Tercatat pada sejarah bahwa negeri ini baru mempunyai uang resmi pada sekitar abad ke-8. Itu pun karena adanya pengaruh dari mitra negara-negara tetangga yang juga berdagang di saat itu. Namun, sudah mempunyai mata uangnya sendiri, seperti Arab, Cina, dan India. Sejarah uang Indonesia dimulai sejak masa jaya Kerajaan Mataram kuno, yakni sekitar tahun 850 Masehi. Kerajaan ini menggunakan koin-koin emas dan perak berbentuk kotak sebagai alat tukarnya. Berikut ini adalah 10 daftar mata uang tertua di Nusantara yang telah diketahui atau telah ditemukan sampai saat ini. 1. Uang era dinasti Sailendra 850 Masehi. Mata uang Indonesia dicetak pertama kali tahun 850 sampai 860 Masehi, yaitu pada masa Kerajaan Mataram Sailendra yang berpusat di Jawa Tengah. Inilah bukti terawal sistem mata uang yang ada di Pulau Jawa dan di Nusantara. Terbuat dari emas atau disebut pula sebagai keping tahil Jawa, sekitar abad ke-9. Koin-koin tersebut dicetak dalam 2 jenis bahan, yaitu emas dan perak, mempunyai berat yang sama dan mempunyai beberapa nominal satuan. Di antaranya, massa mempunyai berat 2,40 gram, atak mempunyai berat 120 gram, kupang mempunyai berat 0,60 gram, dan saga mempunyai berat 0,119 gram. 2. Uang Kris Hanala Kerajaan Janggala pada tahun 1042 sampai 1130 Masehi. Pada zaman Kerajaan Janggala dan Kerajaan Daha, uang-uang emas dan perak tetap dicetak dengan berat standar. Walaupun mengalami proses perubahan bentuk dan desainnya, koin emas yang semula berbentuk kotak berubah desain menjadi bundar. Sedangkan koin peraknya mempunyai desain berbentuk cembung dengan diameter antara 13 sampai 14 mm. Pada waktu itu, uang kepeng Cina yang didatangkan oleh para pedagang Cina sebagai alat tukar dan barter begitu banyak, sehingga saking banyak jumlahnya yang beredar, maka akhirnya dipakai juga secara resmi sebagai alat pembayaran, menggantikan secara total fungsi dari mata uang lokal, emas dan perak. Kerajaan Janggala adalah salah satu dari 2 pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan ini berdiri tahun 1042 dan berakhir sekitar tahun 1130-an. Lokasi pusat kerajaan ini diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 3. Uang Ma Kerajaan Majapahit di abad ke-12. Mata uang Jawa dari emas dan perak yang ditemukan kembali termasuk di situs kota Majapahit ini kebanyakan berupa perkembangan dari dinasti sebelumnya. Uang Ma singkatan dari masa zaman dinasti Sailendra yang dalam huruf Negari atau Sidam, kadangkala dalam huruf Jawa kuno. Di samping itu, beredar juga mata uang emas dan perak dengan satuan tahil yang ditemukan kembali berupa uang emas dengan tulisan Ta dalam huruf Nagari. Kedua jenis mata uang tersebut memiliki berat yang sama, yaitu antara 2,4 sampai 2,5 gram. Selain itu, masih ada beberapa mata uang emas dan perak berbentuk segi 4, setengah atau 1/4 lingkaran, trapesium, segitiga, bahkan tak beraturan sama sekali. Uang ini terkesan dibuat apa adanya, berupa potongan-potongan logam kasar. Yang dipentingkan di sini adalah sekedar cap yang menunjukkan benda ini dapat digunakan sebagai alat tukar. 4. Uang gobok wayang Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Pada zaman Majapahit, keping koin ini dikenal atau disebut sebagai gobok wayang, di mana untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Thomas Raffles dalam bukunya The History of Java. Bentuknya bulat dengan lubang kotak di tengah karena terpengaruh dari koin cas dari Cina ataupun koin-koin serupa lainnya yang berasal dari Cina atau Jepang. Koin gobok wayang adalah asli buatan lokal, namun tidak digunakan sebagai alat tukar, hanya sebagai koin token. Sebenarnya, koin-koin ini digunakan untuk persembahan di kuil-kuil seperti yang dilakukan di Cina ataupun Jepang, sehingga disebut juga sebagai koin-koin kuil. 5. Uang dirham Kerajaan Samudra Pasai 1297 Masehi. Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara.
belum begitu banyak bukti tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun, beberapa sejarawan mulai menyelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat raja-raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Mata uang emas dari kerajaan Samudra Pasai untuk pertama kalinya dicetak oleh Sultan Muhammad yang berkuasa sekitar tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Mata uangnya disebut dirham atau mas dan mempunyai standar berat 0,6 gram. 6. Uang Kampua, Kerajaan Buton pada abad ke-14. Uang yang sangat unik ini dinamakan Kampua. Dibuat dari bahan kain tenun dan merupakan satu-satunya jenis uang dari kain tenun yang pernah beredar di Indonesia. Berasal dari Kerajaan Buton, Sulawesi Tenggara. Buton adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Pada zaman dahulu, di daerah ini pernah berdiri Kerajaan Buton yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Buton. Satu lembar uang Kampua senilai dengan satu butir telur di masanya. 7. Uang Kasa Banten, Kesultanan Banten abad ke-15. Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri dan sekarang lokasi wilayahnya persis berada di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sejak tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Seiring dengan kemundurannya Demak, terutama setelah meninggalnya Trenggama atau dikenal juga sebagai Tungkalo, adalah Raja Demak ketiga pada tahun 1505 sampai 1518 dan 1521 sampai 1546. Bentuk koin Banten mengambil pola dari koin cash Cina, yaitu dengan lubang di tengah, dengan ciri khas persegi 6 pada lubang di tengahnya. 8. Uang Jinggara, Kesultanan Goa abad ke-16. Di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berdiri Kerajaan Goa dan Buton. Kerajaan Goa pernah mengedarkan mata uang dan emas yang disebut Jinggara. Salah satunya dikeluarkan atas nama Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 terhadap POC yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang dikuasai oleh suatu wangsa suku Bugis dengan rajanya Arung Palaka. 9. Uang Picis, Kesultanan Cirebon pada tahun 1710 Masehi. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sultan yang memerintah Kerajaan Cirebon pernah mengedarkan mata uang yang pembuatannya dipercayakan kepada seorang Cina. Uang timah yang amat tipis dan mudah pecah ini berlubang segi 4 atau bundar di tengahnya, disebut picis. Uang koin jenis picis ini dibuat sekitar abad ke-17. Di sekeliling lubang ada tulisan Cina atau tulisan berhuruf Latin yang berbunyi Cirebon. 10. Uang riel batu, Kesultanan Sumenep pada tahun 1730 Masehi. Kerajaan Sumenep di Madura mengedarkan mata uang yang berasal dari uang-uang asing yang kemudian diberi cap bertulisan Arab berbunyi Sumenep sebagai tanda pengesahan. Uang Kerajaan Sumenep yang berasal dari uang Spanyol disebut juga riel batu karena bentuknya yang tidak beraturan. Pada masanya, kerajaan ini sebenarnya bernama Kadipaten Sumenep atau sering disebut sebagai Kadipaten Madura. Adalah sebuah monarki yang pernah menguasai seluruh Pulau Madura. Jika kamu masih menyimpan salah satu dari mata uang itu, beritahu aku di kolom komentar atau kirim ke rumahku. Terima kasih.